Odekorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulatun Ajijah dari kelas 2E Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sejarah agama di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan ras dan suku bangsa serta etnis yang memiliki banyak sekali agama, termasuk agama lokal atau agama asli masyarakat. Agama merupakan kepercayaan yang sudah lama dianut oleh masyarakat di Indonesia. Dengan adanya agama, maka manusia lebih mempercayai bahwa di alam semesta ini tidak ada yang terjadi kebetulan begitu saja, melainkan ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri, agama sudah diakui oleh pemerintahan. Ada 5 agama diantaranya yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Pertama, ada sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada beberapa teori diantaranya teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Munculnya agama Hindu di Indonesia berawal dari hubungan antara pusat Hindu di Asia, yaitu India, dengan Nusantara. Hubungan dagang antara masyarakat dengan para pedagang dari wilayah Hindu inilah yang menyebabkan adanya asimilasi budaya, sehingga agama Hindu dan Buddha lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Lalu yang kedua, ada masuknya agama Buddha ke Indonesia. Agama ini paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok pribumi di Indonesia. Pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi sesudah agama Hindu yang masuk ke Indonesia. Hindu merupakan agama yang dianggap sebagai agama paling tinggi kedudukannya pada saat itu, karena mereka mengenal sistem kasta sehingga yang bisa mempelajarinya hanyalah kalangan tertentu saja. Sedangkan Buddha, agama yang tidak mengenal kasta sehingga dapat menyebar dengan merata tanpa memandang suatu kalangan ataupun kasta tertentu. Yang ketiga, ada agama Islam. Penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya disebabkan karena hubungan perdagangan dengan bangsa asing yang berdagang dengan masyarakat di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia bahkan sudah dimulai ketika masa khalifah ketiga Islam, yaitu Utsman bin Affan. Dan pedagang muslim tiba di Cina melewati rute laut Nusantara. Meskipun kebanyakan proses masuknya Islam melalui jalur perdagangan, akan tetapi ditemukan juga bukti sejarah, yaitu adanya konflik yang dilandasi dengan perebutan kekuasaan dan pengaruh seperti suku Sunda di Jawa Barat dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang ditaklukkan oleh Muslim Jawa dari Kesultanan Demak pada abad ke-16. Keempat, masuknya Kristen ke Indonesia. Pada tahun 1323 sampai 1324, seorang anggota Ordo Fransiskan Oderico de Pordenone mengunjungi Kalimantan, Istana Majapahit, dan Sumatera, dan 20 tahun kemudian seorang utusan Sri Paus bertemu dengan sejumlah orang Kristen di Sumatera. Akan tetapi, pada zaman ini, agama Kristen belum menyatu di bumi Indonesia. Sekitar tahun 1500, misi dari agama Katolik Roma masuk bersama dengan prajurit dan pedagang Portugis dan Spanyol. Bagi orang Eropa, Hindia itu merupakan negeri dongeng, sumber kekayaan yang tidak terbayangkan. Beberapa tahun kemudian, orang Portugis berhasil mencapai Hindia yang sebenarnya, yaitu kawasan lautan Hindia, dan segera memulai perang militer dan ekonomis melawan orang Islam di sana yang mereka pandang sekutu orang Turki. Pada tahun 1563, agama Kristen sudah menyebar ke Sulawesi Utara dan Kepulauan Sangihe. Yang terakhir, masuknya Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu tiba sebagai agama keluarga. Diperkirakan masuk ke Indonesia dengan adanya kedatangan komunitas Konfusian pertama kali terjadi pada masa formasi Kerajaan Majapahit. Sebagai bukti mengenai keberadaan agama Konghucu di Indonesia, pada tahun 1688 dibangun kelenteng Tian Ho Kiong di Makassar. Tahun 1819 dibangun kelenteng Ban Hing Kiong di Manado. Dan tahun 1883 dibangun kelenteng Bonsu di Surabaya.
Kelenteng Talang di kota Cirebon juga merupakan salah satu kongji atau tempat ibadah Konghucu. Semua itu merupakan peninggalan sejarah dari agama Konghucu. Tidak seperti agama yang lainnya, yang cenderung bersifat agresif dalam usahanya mendapatkan banyak pengikut, agama ini lebih menekankan pada sikap untuk membina diri sendiri dan menghindari sikap menuntut orang lain. Karena itu, perkembangan dalam ajaran agama Konghucu, terutama perihal penyebaran agamanya maupun dalam perkembangannya, penganutnya agak sulit. Jadi, sejarah agama di Indonesia mencangkup banyak periode sejarah manusia. Karena agama telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Awalnya, orang-orang Nusantara atau suku bangsa Austronesia serta bangsa Papua menganut agama dan kepercayaan serta budayanya sendiri. Namun, kelompok pendatang dari subbenua India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda menjadi faktor utama dalam persebaran agama lain di Indonesia. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia meliputi Islam, Kristen, ada Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Cukup sekian, terima kasih.